Assalamualaikum, ayo belajar bareng aku lagi di RNM Channel. Oke, kali ini aku tetap akan bahas latihan soal kebidanan yang sesuai FR dari teman-teman yang udah ujian pada tahun 2024. Yang belum subscribe, ayo di subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan info maupun materi dan soal yang berkaitan dengan P3K, SKB maupun UKOM. Langsung ke soalnya aja nomor 1. Bladder training adalah salah satu metode untuk menangani gangguan inkontinensia urin. Apa tujuan utama dari bladder training? A. Meningkatkan produksi urin oleh ginjal. B. Membantu pasien mengosongkan kandung kemih sepenuhnya setiap kali buang air kecil. C. Mengurangi frekuensi buang air kecil dengan meningkatkan kapasitas kandung kemih. D. Menghindari kebutuhan akan penggunaan kateter urin. Atau E. Mempercepat proses filtrasi darah oleh ginjal. Dan jawaban yang benar adalah C. Mengurangi frekuensi buang air kecil dengan meningkatkan kapasitas kandung kemih. Di sini aku mau bahas per opsi, dimulai dari opsi A, meningkatkan produksi urin oleh ginjal. Bladder training tidak mempengaruhi produksi urin oleh ginjal. Kemudian untuk opsi B, membantu pasien mengosongkan kandung kemih sepenuhnya setiap kali buang air kecil. Nah, fokus bladder training bukan pada pengosongan kandung kemih, melainkan pengaturan jadwal buang air kecil. Dan untuk opsi C, mengurangi frekuensi buang air kecil dengan meningkatkan kapasitas kandung kemih. Nah, ini adalah opsi yang benar. Bladder training bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kandung kemih sehingga dapat mengurangi frekuensi buang air kecil. Dan untuk opsi D, menghindari kebutuhan akan penggunaan kateter urin. Penggunaan kateter tidak berkaitan langsung dengan bladder training. Dan untuk opsi E, mempercepat proses filtrasi darah oleh ginjal. Bladder training tidak berpengaruh pada proses filtrasi darah. Jadi untuk soal nomor 1, jawaban yang tepat adalah C. Mengurangi frekuensi buang air kecil dengan meningkatkan kapasitas kandung kemih. Lanjut soal nomor 2. Predisposisi makrosomi dapat terjadi pada ibu dengan kondisi berikut, kecuali A. Usia ibu lebih dari 35 tahun. B. Riwayat bayi makrosomik pada kehamilan sebelumnya. C. Peningkatan berat badan ibu secara berlebihan selama kehamilan. D. Kehamilan postpartum atau lebih dari 42 minggu. Atau E. Penyakit autoimun pada ibu. Dan jawaban yang benar adalah E. Penyakit autoimun pada ibu. Dibahas per opsi, dimulai dari opsi A, usia ibu lebih dari 35 tahun. Usia ibu lebih dari 35 tahun merupakan faktor risiko makrosomi. Untuk opsi B, riwayat bayi makrosomik pada kehamilan sebelumnya. Bayi makrosomik meningkatkan risiko makrosomi pada kehamilan berikutnya. Untuk opsi C, peningkatan berat badan ibu secara berlebihan selama kehamilan. Kenaikan berat badan yang berlebihan selama kehamilan merupakan predisposisi makrosomi. Untuk opsi D, kehamilan postpartum atau lebih dari 42 minggu. Kehamilan postpartum memberi waktu tambahan bagi janin untuk tumbuh sehingga berisiko makrosomi. Dan untuk opsi E, penyakit autoimun pada ibu. Nah, ini adalah opsi yang benar. Karena yang jadi pertanyaan adalah kecuali. Penyakit autoimun pada ibu umumnya tidak terkait langsung dengan makrosomi dan lebih sering berhubungan dengan komplikasi lain seperti pertumbuhan janin terhambat. Oke ya, kita langsung ke soal nomor 3. Manakah pernyataan berikut yang merupakan tujuan utama pemberian vaksin HPV? A. Mencegah infeksi saluran pernafasan atas. B. Mencegah kanker serviks dan kutil kelamin. C. Mengobati infeksi HPV yang telah terjadi. D. Meningkatkan kesuburan pada wanita. Atau E. Mencegah semua jenis kanker pada pria dan wanita. Dan jawaban yang benar adalah B. Mencegah kanker serviks dan kutil kelamin. Oke, tetap dibahas per opsi, dimulai dari opsi A,
mencegah infeksi saluran pernafasan atas. HPV tidak berhubungan dengan infeksi saluran pernafasan atas. Untuk opsi B, mencegah kanker serviks dan kutil kelamin. Nah, ini adalah opsi yang benar. Tujuan utama vaksin HPV adalah mencegah kanker serviks dan kutil kelamin yang disebabkan oleh infeksi HPV. Untuk opsi C, mengobati infeksi HPV yang telah terjadi. Vaksin HPV bersifat pencegahan, bukan untuk mengobati infeksi yang sudah ada. Untuk opsi D, meningkatkan kesuburan pada wanita. Vaksin HPV tidak berhubungan dengan kesuburan. Dan untuk opsi E, mencegah semua jenis kanker pada pria dan wanita. Vaksin HPV hanya melindungi dari kanker tertentu yang disebabkan oleh HPV. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah B, mencegah kanker serviks dan kutil kelamin. Lanjut ke soal nomor 4. Manakah faktor berikut yang bukan merupakan predisposisi ketuban pecah dini atau KPD? A. Infeksi saluran reproduksi. B. Kehamilan ganda atau kembar. C. Riwayat KPD pada kehamilan sebelumnya. D. Diabetes gestasional atau E. Kehamilan dengan usia janin lebih dari 42 minggu. Dan jawaban yang benar adalah E. Kehamilan dengan usia janin lebih dari 42 minggu. Oke, langsung dibahas per opsi, dimulai dari opsi A, infeksi saluran reproduksi. Infeksi saluran reproduksi seperti bakteri vaginosis atau gonore dapat meningkatkan risiko KPD. Untuk opsi B, kehamilan ganda atau kembar. Kehamilan ganda atau kembar meningkatkan tekanan pada rahim dan meningkatkan risiko KPD. Untuk opsi C, riwayat KPD pada kehamilan sebelumnya. Riwayat KPD pada kehamilan sebelumnya meningkatkan risiko KPD pada kehamilan berikutnya. Untuk opsi D, diabetes gestasional. Diabetes gestasional dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan termasuk KPD. Dan untuk opsi E, kehamilan dengan usia janin lebih dari 42 minggu. Nah, ini adalah opsi yang benar karena yang ditanyakan adalah kecuali. Kehamilan posteran lebih dari 42 minggu biasanya berhubungan dengan risiko lebih rendah KPD, tetapi lebih berisiko untuk masalah lain seperti makrosomi. Jadi untuk soal nomor 4, jawaban yang benar adalah E. Lanjut soal nomor 5. Vaksin rotavirus digunakan untuk mencegah infeksi yang disebabkan oleh virus yang dapat menyebabkan A. Pneumonia, B. Kanker serviks, C. Diare parah pada bayi dan anak-anak, D. Cacar air atau E. Tuberkulosis. Dan jawaban yang benar adalah C. Diare parah pada bayi dan anak-anak. Dibahas per opsi, mulai dari opsi A, pneumonia. Pneumonia disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus lain, bukan rotavirus. Untuk opsi B, kanker serviks. Kanker serviks disebabkan oleh infeksi HPV, bukan rotavirus. Untuk opsi C, diare parah pada bayi dan anak-anak. Nah, ini adalah opsi yang benar. Rotavirus adalah penyebab utama diare parah pada bayi dan anak-anak yang dapat menyebabkan dehidrasi berat. Untuk opsi D, cacar air disebabkan oleh virus varicella, bukan rotavirus. Untuk opsi E, tuberkulosis disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, bukan rotavirus. Jadi udah cocok ya, soal nomor 5, jawaban yang benar adalah C. Udah selesai pembahasan soal kita kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Dan yang belum lulus, ayo kita berjuang lagi untuk tahun ini. Semoga tahun ini terbuka lagi pendaftarannya. Dan bagi yang kesulitan untuk bergabung di grup kita, di grup diskusi yang ada di Telegram, langsung chat aja di nomor berikut. Dan yang berminat order ebook dari RNM Channel bisa juga langsung chat ke nomor tersebut. Seperti biasa, sebagai penutup, aku mau bacain salah satu kata bijak. Jangan terpaku pada kegagalan, karena peluang baru selalu ada. Oke, tetap semangat.